Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Ngupi Film dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, kali ini kita bahas film yang berjudul Triple Threat, yang mana menceritakan tentang 3 jagoan petarung yang berhasil menumpaskan kejahatan yang dilakukan oleh para pembunuh bayaran. Di mana film ini dibintangi oleh Tony Jaa, aktor yang berasal dari Thailand, kemudian Tiger Chen yang berasal dari Cina, dan Iko Uwais yang berasal dari Indonesia. Di mana masing-masing aktor ini mempunyai ciri khas bela diri masing-masing, yaitu Tony Jaa dengan Muay Thai-nya, dan Tiger Chen dengan kungfu-nya, dan Iko Uwais dengan pencak silatnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan dukung channel ini agar tetap bisa maju dan berkembang. Yuk check it out. Awal film dimulai dari munculnya seorang wanita Cina yang cantik yang baru tiba di kota Mahajaya. Wanita itu bernama Tian Xiang, tapi kita panggil saja dengan nama Tian. Kedatangan Tian sekaligus seorang pengusaha di kota tersebut adalah untuk menginvestasikan sahamnya pada bidang sosial kemanusiaan dan juga untuk menurunkan angka kriminal yang makin meningkat di kota tersebut. Kemudian adegan berpindah di tengah hutan belantara, di mana saat itu ada 2 pemuda yang saling bersahabat yang bernama Payu dan Long Fei, di mana saat itu mereka adalah tentara bayaran yang sedang memandu rekan-rekan lainnya untuk menuju ke sebuah lokasi yang terdapat di tengah hutan dalam misi kemanusiaan. Tak lama mereka sampai di lokasi tersebut, di mana tempat itu adalah camp atau desa kecil MI6, yaitu organisasi rahasia Inggris yang sedang menjalankan sebuah operasi misi. Setelah sampai di sana, mereka tanpa alasan yang jelas langsung menyerang camp tersebut dengan menembaki secara membabi buta. Dan saat penyerangan itu terjadi, ada seorang pria bersama istrinya yang bernama Jaka. Jaka berasal dari Indonesia, di mana dia ditugaskan untuk mengawal dan mengamankan di daerah tersebut. Tidak lama istri Jaka tertembak dan tewas di hadapan Jaka. Lalu Jaka bergegas keluar sambil membawa senapannya untuk mengejar para penembak yang telah menewaskan istrinya tersebut. Setelah keluar, dia menyaksikan rekan-rekannya semua terbunuh karena ditembaki oleh mereka. Namun tanpa disadari, di belakang Jaka muncullah Payu yang langsung menyerang Jaka. Dan perkelahian 2 petarung ini pun terjadi, di mana Jaka yang dendam akibat istrinya mati ditembak, kelompok mereka berusaha keras menyerangnya. Saat pertarungan terjadi, tiba-tiba ada sebuah granat yang meledak di tengah-tengah mereka yang mengakibatkan keduanya terpental, di mana Jaka pingsan dan Payu diajak pergi oleh Long Fei kawannya. Kemudian kembali dalam penyerangan tersebut, di mana semuanya dihabisi oleh mereka dan menyisakan pemimpin MI6 untuk disandra dan diminta untuk menunjukkan di mana para tahanan itu berada. Dan ternyata tujuan mereka datang ke tempat itu untuk membebaskan bosnya, yaitu Colin. Setelah membebaskan Colin, kemudian anak buahnya memberikan suntikan adrenalin, dan suntikan tersebut berhasil membuat Colin bangun dan langsung marah. Dan akhirnya pimpinan dari MI6 yang menahannya itu langsung dia cekik sampai mati. Setelah itu mereka langsung meledakkan tempat tersebut, dan tanpa mereka sadari di camp tersebut ada satu yang masih hidup dan yang masih selamat, yaitu Jaka. Sambil bersedih, Jaka kemudian menguburkan kawan-kawannya yang telah mati dan juga menguburkan mayat istrinya. Maafin aku. Gak ada pilihan.
Beberapa hari kemudian Jaka akhirnya tiba di suatu tempat pertandingan ilegal, di mana tempat tersebut ada Payu yang sedang bertanding di dalam arena tersebut. Dan setelah menyaksikan pertandingan dan dimenangkan oleh Payu, maka Jaka akhirnya ikut di kejuaraan tersebut. Dan ternyata lawannya adalah Long Feng, yaitu kawannya Payu. Seketika itu juga Jaka dendam akibat kematian istrinya tersebut, dan akhirnya pertarungan seru pun dimulai, di mana Jaka mulai beringas menghajar Long Feng. Saat pertarungan tersebut, Jaka memberitahukan Long Feng bahwa dia akan membunuh mereka berdua karena telah menyerang kawan-kawannya dan membunuh istrinya. Mengetahui hal tersebut, Long Feng terlihat lebih serius lagi menghadapi Jaka. Saat itu Jaka sedang terluka, dan akhirnya Jaka dapat dikalahkan oleh Long Feng dengan mudah karena Jaka sudah kehabisan darah duluan. Setelah mengetahui bahwa Jaka adalah orang yang selamat saat penyerangan tempo hari, akhirnya Payu dan Long Feng membawa Jaka pulang ke tempat kediaman mereka. Saat malam hari, akhirnya Jaka terbangun dari pingsannya dan dia langsung diajak makan bersama oleh mereka. Saat itu juga Payu dan Long Feng bercerita bahwa sebenarnya mereka hanya memandu jalan ke tempat tersebut dan dibayar oleh mereka. Mereka menyanggupinya karena mereka diajak katanya dalam misi kemanusiaan. Tapi setelah di akhir misi mereka ternyata berbeda dan mereka dikhianati dan dikurung bersama sandera lainnya. Tapi mereka tidak menyerah, akhirnya mereka keluar dan menyelamatkan para sandera lainnya sebelum bom meledakkan camp tersebut. Akhirnya mereka juga dendam terhadap kelompok Colin dan rekan-rekannya, karena ternyata mereka adalah kelompok geng kriminal dan bukan dari misi kemanusiaan. Maka dari hal tersebut mereka ingin balas dendam juga dan mengajak Jaka untuk bergabung dengan mereka berdua. Dan akhirnya Jaka setuju. Keesokan paginya saat Payu dan Long Feng bangun dari tidurnya, mereka mendapati Jaka sudah tidak bersama mereka lagi. Dan saat Long Feng menengok ke arah jendela, terlihat banyak anggota polisi berdatangan ke tempat mereka. Dan akhirnya mereka pun ditangkap dan kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan ternyata Jaka lah dalang dari penangkapan Payu dan Long Feng dan menjadikannya umpan agar Colin dan rekan-rekan lainnya muncul untuk membalaskan dendamnya. Kemudian adegan berpindah ke Tiang, di mana saat itu dia sedang diwawancarai oleh stasiun TV setempat terkait tujuannya dia menginvestasikan sahamnya guna menekan angka kriminalitas agar tidak lagi muncul dan menciptakan perdamaian. Setelah wawancara tersebut selesai, Tiang akhirnya pergi dari tempat tersebut. Kemudian baru saja keluar, ternyata komplotan Colin sudah ada di depan dan bersiap menembaki Tian dan seluruh pengawalnya. Alhasil para pengawal Tian terus ditembaki, dan saat penyergapan itu berlangsung, Tian akhirnya dapat meloloskan diri berkat ada salah satu penjaganya yang mengawal Tian. Dan akhirnya Tian menuju ke kantor polisi. Karena Tian target utamanya kabur, akhirnya Colin dan kawan-kawannya pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mengatur strategi lebih lanjut. Di perjalanan mereka mendapatkan kabar dari bosnya bahwa pemandu yang waktu itu ikut bersama mereka
Payu dan Long Feng sekarang berada di kantor polisi dan diperintahkan untuk menghabisi mereka sebelum mereka buka mulut, apalagi Payu dan Long Feng sudah mengenali wajah mereka semuanya. Kemudian adegan berpindah di mana Tian sudah berada di kantor polisi. Tapi saat itu para petugasnya polisi masih merasa kesulitan apa maksud kedatangan Tian ke sana. Karena para petugas di sana tidak ada yang bisa berbahasa Inggris ataupun China. Akhirnya Long Feng dipanggil untuk menerjemahkan maksud kedatangan wanita tersebut. Kemudian tak lama muncullah kawanan Colin ke kantor polisi dan langsung menembak siapapun yang ada di sana, termasuk para petugas polisi yang sedang berjaga. Saat itu terlihat kocar-kacirlah kantor polisi akibat tembakan dan bom oleh kelompok Colin tersebut. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Payu dan Long Feng dan juga Tian untuk kabur bersama. Tapi saat itu mereka ketahuan dan disergap oleh salah satu kawan Colin. Dan mereka akhirnya tidak mau menyerah, di mana saat itu Payu berusaha melawannya dan menyuruh Long Feng kabur sambil membawa Tian. Dan perkelahian pun terjadi, di mana saat itu lawan Payu yang berbadan besar dapat mengimbangi kelincahan Payu dan berhasil memojokkannya. Tapi saat itu Jaka muncul dan langsung menembak lawannya Payu tersebut hingga tewas. Saat itulah Jaka menjelaskan kalau semua ini Jaka yang merencanakannya untuk memancing Colin dan kawan-kawannya muncul. Setelah itu Payu langsung pergi dari kantor polisi menyusul Long Feng dan Tian. Merasa targetnya sudah tidak ada di tempat, akhirnya kawan-kawan Colin yang masih tersisa yaitu Dave dan Joy berusaha mengejar mereka. Setelah melakukan pengejaran ternyata tidak berhasil. Mengejar saat itu Colin yang mengejar juga tiba-tiba ditelepon oleh bosnya yang tak lain adalah Su Feng. Su Feng adalah wanita cantik keturunan China juga yang ternyata saingan bisnisnya dari Tian, yang tidak suka terhadap Tian dan menyuruh Colin dan kawan-kawannya untuk membunuh Tian. Tak lama Colin akhirnya disergap salah satu petugas yang mengejarnya. Dan tak lama juga Jaka muncul dan melumpuhkan petugas tersebut dan menolong Colin. Di mana saat itu Jaka berpura-pura untuk masuk ke kelompoknya Colin agar dapat membunuh mereka semua di waktu yang tepat. Saat itu Jaka menawari Colin jika dia tahu di mana tempat keberadaan Tian dan kawan-kawannya. Lanjut, adegan berpindah di mana Jaka, Long Feng, dan Tian saling memperkenalkan diri dan berbincang. Dirasa bahwa mereka semua adalah target dari kelompok Colin, akhirnya mereka sepakat untuk menuju ke kedutaan besar Cina untuk mendapatkan perlindungan. Sesampainya di darat, mereka kemudian mencari mobil dan menuju ke kedutaan besar Cina tersebut. Tapi di perjalanan ternyata jalan menuju kedutaan besar saat itu macet. Hal itu disebabkan oleh kelompok Colin yang ternyata mereka sudah tahu bahwa Tian dan kawan-kawannya akan menuju ke kedutaan. Dan info tersebut berasal dari Jaka. Melihat kedatangan Tian, lalu anak buah Colin mengejar mereka dan mereka pun langsung tancap gas. Saat itu juga Colin yang ikut mengejar akhirnya dapat menemukannya, di mana dia langsung melompat ke atas mobil dan memecahkan kaca depannya, yang seketika itu juga membuat mobil tersebut oleng dan mengalami kecelakaan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Tian dan Long Feng dan Payu untuk kabur. Dan di tengah perjalanan mereka kembali bertemu dengan Jaka dan membiarkan mereka bertiga lewat. Dan seketemunya Colin dan kawan-kawan, Jaka mengatakan jika dia kehilangan jejak mereka bertiga. Kemudian cerita berlanjut di mana Tian, Payu, dan Long Feng ternyata bersembunyi di sebuah restoran yang sudah tutup. Di mana saat makan malam mereka kemudian berencana
untuk melawannya saja dan tidak jadi kembali ke kedutaan Cina dengan cara menjadikan Tian sebagai umpan, dan rencana pun dilakukan, di mana Payu langsung menghubungi kelompok Colin dan mengatakan untuk menyerahkan Tian asal mendapatkan tebusan sebesar 100 juta dolar. Dan akhirnya Colin langsung menyanggupi dan berencana untuk menyergap mereka. Dan Colin langsung memerintahkan anggotanya untuk merekrut anak buah lainnya, di mana Colin berencana akan menyergap mereka semua. Kemudian besok paginya Payu, Long Feng, dan Tian pergi menuju ke tempat bosnya Payu dulu ya, untuk meminta bantuan dan meminjam beberapa senjata. Awalnya mantan bosnya Payu tidak mau membantu, tetapi Payu kemudian menjelaskan jika bosnya dulu pernah ada hutang dengan Payu. Dan akhirnya mantan bosnya pun mau bersedia memberikan beberapa senjata kepada mereka. Dengan cepat Payu dan Long Feng memilih beberapa senjata, lalu pergi dari tempat tersebut dan menuju ke tempat transaksi yang telah disepakati oleh Colin dan mereka. Saat malam harinya mereka akhirnya sampai di sebuah rumah yang kosong, dan mereka pun langsung berpencar, di mana Payu saat itu masuk lewat belakang dengan senjatanya dan Long Feng lewat depan sambil membawa Tian untuk menyerahkan kepada Colin. Sampai di dalam, Long Feng dan Tian langsung disambut oleh anak buah Colin. Tapi tanpa Colin ketahui, saat mereka saling berbicara, Payu diam-diam menghabisi semua anak buah Colin yang disewa untuk mengepung tempat itu. Dan setelah anak buahnya Colin terbunuh semua, lalu Payu dengan cepat menembak Colin. Tapi sialnya, Colin dapat menghindarinya dan langsung balas menembak Payu. Memanfaatkan keadaan yang ada, akhirnya Jaka menjalankan misinya. Melihat Dev seorang diri, Jaka berencana menghabisi Dev, tapi tidak menggunakan senjata, malah mengajaknya duel dengan tangan kosong. Tentu saja Dev malah senang meladeni permintaan Jaka tersebut, dan pertarungan pun terjadi. Di saat yang sama juga Long Feng juga ternyata menghadapi kawannya Colin, yaitu Joy, yang berusaha saat itu ingin membunuh Tian. Dengan tubuh kecilnya, Long Feng berusaha untuk menghajar Joy yang berbadan lebih besar dari dirinya. Karena susah menang, akhirnya Long Feng mengambil batu dan menghajar kepala Joy, yang seketika itu juga langsung pingsan. Kembali ke pertarungan Jaka dan Dev. Lagi-lagi Jaka hampir kalah dan terpojok, dan seketika itu juga Long Feng membantunya. Melihat Long Feng datang, Dev langsung melepas Jaka dan menghajar Long Feng. Saat Dev lengah, Jaka langsung menendang Dev hingga jatuh tertusuk kayu dan tewas. Setelah itu Jaka langsung ke tempat Colin berada, di mana saat itu Colin sedang bertarung juga dengan Payu. Segeralah Jaka bergabung dengan Payu untuk bertarung dengan Colin. Tapi walaupun Colin dikepung, Colin masih bisa melawan dan menghajar mereka berdua, di mana Payu dan Jaka terpental jatuh akibat serangan dari Colin. Melihat semua lawannya telah tumbang, Colin dengan peluru terakhirnya berusaha menembak Tian. Tapi saat itu Long Feng datang menghadang tembakan tersebut. Alhasil Long Feng tertembak di lengan bahunya. Akhirnya Colin kesal tak dapat menembak Tian. Tak lama Payu muncul kembali dan mengajak Colin untuk bertarung. Pertarungan pun terjadi. Akhirnya Payu dengan semangat yang tinggi berhasil menghajar Colin
Dan saat Colin terpojok, Colin lalu mengeluarkan pisau dan berusaha membunuh Payu. Di saat Payu terpojok juga, Payu langsung merebut pisau dari Colin dan menancapkan pisau tersebut ke dada Colin sebelah kiri. Tapi Colin tetap melawan dan akhirnya Payu mengambil pisaunya kembali dan menancapkan lagi ke dada Colin sebelah kanan dan langsung menendangnya. Seketika itu juga Colin tewas di tempat. Di saat itu juga Joy yang sadar dari pingsannya berusaha menembak mereka. Tapi Tian yang langsung itu menyadari langsung menembak secara barbar kepada Joy. Dan Joy pun langsung mati di tempat. Setelah berhasil membunuh mereka semua, akhirnya mereka berempat segera keluar dari rumah tersebut. Dan paginya mereka langsung ditolong oleh polisi, dan di situ juga ada pengawal Tian yang selamat dan menceritakan jika Su Feng, otak dari kejadian ini, sudah ditangkap oleh polisi. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jika kalian punya dendam harus berpikir jernih dan matang, jangan ngerasa gerusuk untuk membalasnya. Oke, jadi intinya yang jahat pasti akan hancur dengan sendirinya ya. Jadi kalau nggak mau hancur, janganlah jadi orang yang jahat. Baiklah, itu saja alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar dapat memberitahuan video selanjutnya. Dan mohon dukungannya agar channel ini yang kecil ini dapat berkembang lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.